sepertinya masih nggak beda jauh. Betul saja, Bullseye menuju Mars Electric. Sudah ada penghuni shipyard bersamaan dengan juga Boom yang bakalan bergerak ke arah observatory bersama dengan Aura sepertinya, Pak. Wow, bakal ada Aura yang kontes dengan Boom tentunya di early game, sementara Dranix bakal sendirian di daerah iya, di daerah Clock Tower. Nggak ada Olympus ya, Pak? Nggak ada Olympusnya. Oke, udah langsung firing aja sepertinya sambil melakukan setup posisi, sambil mencari banyak informasi. Tapi dari Straw Hat sendiri tadi udah melakukan firing juga ya. Ya, kita bisa lihat di sini dua tim yang cukup berbeda, di mana kalau Aura itu ketika satu orang di fight, maka 3 orang atau 4 orang sekaligus bakal langsung ngumpul. Sementara Boom di sini udah melakukan setup untuk menculik satu persatu. Bakal efektif buat Boom kalau bisa menumbangkan satu player terlebih dahulu. Oke, 1-2-1 dari arah Boom, sementara 1-3-1 dan ya, selain ternyata Joker bersama dengan DG Eternal bakal bertemu. First Rider Bravo sudah kehilangan satu player. Molly dengan satu handgun berhasil mendapatkan satu. Sota pun nunggal tumbang dari B90 dari Rahmat. Berhasil diamankan, 2 player sudah tervonis tak bisa tertolong lagi dari First Raiders Bravo. Wow, first blood berhasil didapatkan oleh DG Eternal yang bermain dengan cukup baik hari ini di pick dengan 2 poin eliminasi tanpa kehilangan satu orang pun. Lu bisa lihat di sini mereka benar-benar agresif sampai mereka cuman punya senjata seadanya, coba mendapatkan 2 orang sekaligus. Betul. Gak ada medkit, gak ada apa-apa, bener-bener regrouping yang cukup bagus dari DG di sana. Oke, dan kembali lagi ke observatory yang memang sedang panas-panasnya, apalagi ada apinya nih di sini. Aura akan bersiap membakar dari serigala Boom tentunya. Apakah Boom akan terbakar atau Aura yang akan terbakar dengan apinya sendiri? Ya, dan kita bakal menyaksikan di sini pembagian yang cukup baik, di mana Straw Hat bakal coba menjaga pergerakan dari sebelah kiri sendirian. Straw Hat dan juga Amex sudah cukup berdekatan, tapi Aura tidak mau melakukan unnecessary movement ya. Mereka benar-benar nahan, coba tahu dulu di mana posisi musuhnya, baru coba untuk mengajar kayaknya. Iya, ini dua hal yang benar-benar saling bersinggungan. Kayak siapapun yang bakalan cabut menarik diri duluan akan mendapatkan disadvantage, karena memang akhirnya mereka pergerakannya tertrack, lootingan mereka juga masih minim, dan mereka sangat available banget untuk dikejar, Pak. Iya, dan di sini kita ngelihat gimana Nating yang udah memimpin teman-temannya untuk bergerak naik atau mundur. Gue masih belum tahu ini. Pergerakannya cukup unik, di mana Nating sendiri bakal menjadi scout untuk coba dapetin info tentang musuhnya. Yang lain bakal coba bergerak ke arah bawah. Iya, bisa aja nih, bisa jadi satu langkah distraksi dari Boom Esports, mengingat juga masih ada satu orang yang sedang memastikan dan tidak benar-benar pergi. Tapi saat ini sepertinya nevermind untuk Boom dan juga Aura, karena memang dua-duanya juga sudah tidak ada di posisi yang berdekatan ya. Iya, dua-duanya ada di posisi yang tidak berdekatan. Sementara itu Darkol dan juga Ombak ternyata pelan-pelan udah mulai masuk nih. Oh my god, dan di Sentosa, Pulau Sentosa ada yang punya pulau ya. Iya. Waduh, ada Island of God, Pak. Oh, Sentosa ini bagaikan Bali ya. Iya. Waduh. Punyanya Pulau Dewata ya. Punya Pulau Dewata, bosku. Iya, Rulgot dan kawan-kawan sepertinya melakukan spread out position sambil melakukan fast load. Sementara di belakang kalau kita perhatikan dengan seksama, sudah ada tim nomor 4, ya kan, yang saling berdekat. Itu adalah Boss Titan. Yes, Boss Titan udah melakukan pergerakan dari sebelah utara Mars Electric, Pulau Sentosa. Iya, Pulau Sentosa dekat Mars Electric kan. Di belakang mencoba follow up juga, mencoba mencari lootingan mungkin ataupun musuh, dan dari First Raiders Bravo-nya juga lumayan baik juga. Nah, itu dia ada Apollo dengan AWM-nya langsung menculik seorang support, yaitu Hans. Iya, di sana Hans harus terjatuh ketika mencoba menaiki high ground ya. Iya, tukang keker dikeker, Pak. Tukang keker di Iya, sayang sekali ya. Di sini dari Island of God, dan sepertinya cukup berani dan juga pede dari Boss Titan setelah berhasil mendapatkan satu. Mereka bakalan cenderung lebih mengamankan daerah sebelah kirinya untuk looting dengan santai, Pak ya. Yep, harusnya di sini mereka nggak memiliki resource yang cukup banyak. That's why mereka nggak mau komit ketika satu orang dari tim IOG udah kehilangan playernya ya. Dan di sini kita bisa lihat bahkan, wah, udah ada fight lagi. Ini ya, ada Father yang udah terdeteksi di arah genteng terlihat oleh Heyu. Ini informasi yang bisa dimanfaatkan oleh Heyu karena para pemain dari Low Breaking sudah bersiap di arah genteng. Hati-hati ini Kapten. Kayak ngeri banget sih sama Boom. Dia benar-benar naik di atas, ada Aura, di bawah ada Lufre, kayak what? Gue kemana-mana selalu ada musuh gitu. Wow. Bisa jadi satu tantangan dan juga achievement tersendiri untuk Boom. Seandainya mereka menang dari fight, lootingan mereka gue yakin bakalan kaya banget, Pak. Oh, jelas, karena di sini benar-benar Lufre ngeloot dari daerah shipyard,
lanjut Bullseye. ke bullseye dan langsung ke sini gitu. Yes. Dan bakal menjadi poin plus untuk Louvre yang kita ketahui di mana mereka selalu bermain dengan bounty. Yoi, ini dia bakal coba ditembak dulu dari arah belakang. Venom dengan Soto M14-nya mencari posisi dengan pasti ke arah Boom di lantai 2 sepertinya udah terscout dengan pasti sambil mencoba flashing dan juga memberikan distraksi ya. Iya, memberikan distraksi, tapi pergerakan dari Boom belum ada yang benar-benar menunjukkan kalau mereka akan agresif. Tentunya Louvre juga masih coba untuk mengetahui di mana letak posisi musuhnya. Ada Vader di sana yang udah pelan-pelan mulai masuk. Gitz juga udah mulai merapat. Venom muter. Yes, Venom juga udah muter. Ini bahaya banget kalau misalkan satu persatu keculik dari anak-anak Boom. Wow, sedikit knock begitu ya. Vader berhasil dapetin satu, coba langsung di-end begitu saja. Seorang Lux sayang sekali menjadi korban pertama dari Ganasnya Louvre Kid mencoba melakukan inisiasi. Nothing bakal coba dijegat oleh Venom di bawah, bersiap aja masih memastikan stepping yang datang. Oke, lantai 2 sepertinya sudah coba didominasi oleh pemain dari Louvre. Bakalan coba dihantui oleh peluru-peluru yang datang dari arah jendela. Teman-teman udah di stepping aja. Para pemain dari Boom sudah mulai terpojokkan, mulai maju ke depan. Terlihat ada di satu kamar. Terponis jika Spring Green dan maju ke depan. Padar cukup berani. Tengah daru udah hilang Padar, tapi Nexel dapatkan satu. Bakal balas ditabrak, dibuka, didobrak. Keluar yang ada. Para pemain dari Boom langsung turun. Coba langsung ke jam-jam. Nexel dapetin satu. Eyo. Serawat berhasil dapetin satu juga. Ditukar begitu aja. Sementara ada masih di lain, tapi yang terjadi sekarang adalah Boom harus kehilangan berapa santai dan dia harus tusun melawan para pemain dari Louvre King. Yes, di sini benar-benar Louvre King gak kehilangan satu orang pun dan berhasil mendapatkan apa yang mereka butuhkan di daerah graveyard. Gitu. Yes, at other side ya. Meanwhile di sini udah ada Lord yang sudah kehilangan satu persatu member playernya, dan kalau kita perhatikan Bot sepertinya juga bakal mendapatkan advantage di jam segitu aja. Level keluar bagus karena Kojak, dan Kojak berhasil mengeksekusi member terakhir dari Island of God yaitu Lord. Iya, di sini menambah satu poin penting untuk Boss dan juga Louvre tentunya mendapatkan 4 player resource tambahan tanpa kehilangan satu orang pun. 4 poin eliminasi setara dengan 8 poin. 8 poin. Yes. Ya kan, ini tinggal ngumpulin satu squad lagi dan 2 kill lagi sama dengan Buya. Wah, Waduh. ini udah di early game sih bagus banget sih. Bagus Walaupun banget. harus dibayar dengan harga yang mahal, cuman untuk early fight kalau bener-bener berhasil nggak kehilangan satu orang pun itu mahal banget sih harganya. Iya, mahal banget ya. Apalagi memang ini udah match day 7. Kita harus tekankan jelang match day terakhir. Di sisi lain kita harus tengok juga ada ternyata teman-teman dari Onyx Ares yang memang cenderung bermain lebih defensif dan mau main damai, main santai ya. Iya, dan kalau kita lihat di sini sudah mulai tren apa yang dilakukan oleh EVOS, bermain di RRQ luar, juga. RRQ juga bermain di luar dengan cukup jauh. Tapi menurut gua orang yang pertama melakukan itu ketika metanya kembali lagi seperti ini itu EVOS sih. EVOS ya? EVOS. Baru mulai ada RRQ yang mulai bergerak sampai akhirnya semuanya mulai coba untuk ngikutin juga ya. Iya, tapi pentingnya kalau nggak salah bisa dibilang masih kurang lebih sama ya, kayak Chapter 10, Legalot itu ada orang-orang yang bisa menganalisa meta gameplay selanjutnya bakalan cenderung kayak gimana. Betul. Sifatnya gitu ya. Dan mereka bisa gue bilang proklamator meta ya sih, Iya, bro. iya. Tapi kalau kita bicara Master League, kita nggak boleh melupakan juga tim kuda hitam. Kita ada Retro Rebellion yang akhirnya bersama dengan Louvre juga, Dranex juga, itu membuat seolah-olah tempo permainan tuh di early itu wajib banget tinggi gitu ya. Untuk cepat banget Yoi. ya. At least harus minimal di game atau di zona pertama itu udah harus ada 3 tim yang tereliminasi gak sih? Ini zona berarti bisa lagi, Pak, kalau kayak gini ya? Harusnya ya. Karena kalau kita masih berpaku dengan ini ya, dengan karakteristik zona sebelumnya, di mana tim-tim yang saling berdekatan itu kayak menunjukkan sifat zona ke arah zona selanjutnya. Masih ada danger zone juga yang ada di sekitar situ, so ini masih bakalan jadi hal yang nggak terlalu dipusingkan harusnya untuk tim-tim yang udah ada dalam zona, Pak. Benar, harus sebenarnya tinggal santai-santai aja ngelihat next zone di mana dan planning untuk bergerak ke arah mana gitu. Dan kita melihat udah mulai satu persatu bergerak di mana ada Louvre, ada Aura dan juga Onyx yang harus bermain di pinggiran mulai bergerak juga masuk ke dalam ya. Dan lu lihat pergerakan dari Louvre, Vader dan juga Jaira. Mereka kembali lagi ke arah graveyard untuk cari kaleng yang tersisa. Betul. Karena memang agak berbahaya juga. Louvre Kings tadi sempat lumayan bersinggungan harusnya sama Aura ya. Ya. Jadi memang harus diperhatikan juga. Sementara tadi kalau kita bicara 2 tim yang sempat harus tusun itu kayak Myra terbukti juga tim yang melakukan potensi untuk rush, untuk melakukan pengejaran, pengintaian itu cenderung lebih memiliki advantage untuk mengeksekusi tim fight ya. Betul. Iya kan? Ya, untuk yang memiliki tempo cepat, untuk memiliki decision yang
benar Fast, itu benar-benar penting banget ketika lu ngadepin early fight. Dan di lain sisi di sini kita ngelihat gimana saudara e-sport yang udah nge-spot ada orang di bawahnya. Bakal bahaya banget buat Dranix kalau sekiranya satu persatu dari tim SES bisa masuk ke dalam pertahanan mereka. Oke, terbagi dua posisi sekarang, 2 lawan 2. Dan juga dari SES juga nggak boleh terlalu lama-lama karena memang bisa jadi mimpi buruk juga untuk mereka karena next zone-nya udah terlihat juga ada green zone juga. Betul. Ya kan? Itu gue yakin bukan tim dari SES dong yang punya, ya kan? Bisa aja tim lain bakalan gerak melewati tempat SES berada sekarang, Pak. Iya, dan SES punya satu bekal yang cukup penting. Di situ mereka taruh mobil. Setidaknya 2 dari mereka ketika zona berjalan bisa coba untuk secure lebih dalam lagi. Betul. Iya, dan di lain sisi juga ada tim First Slider yang udah defense di daerah bawah. Sementara itu, Ya. oke, di sini Ada Onyx Olympus, ya kan? Yes. Jar, Ergan, dan juga teman-teman dari Onyx Olympus mencoba spread out posisi yang mana sebenarnya posisinya cukup open field dan sudah terdeteksi juga dari Jars-nya. Wow. ya ini bahaya banget untuk Ojak kalau dia sampai ke pick off karena dia sendirian ya. Yes. Sementara pembagian Onyx di sini cukup pede menurut Cukup gua. pede. Ya, dimana mereka benar-benar ngebagi visionnya 2-1-1, Onyx Yes. di sebelah kanan dan Wizard di sebelah kiri untuk memantau tim yang bermain dari belakang zona. Iya, ini bisa dibilang satu setup yang cukup menjanjikan untuk Onyx sendiri, tapi tidak terlalu menjanjikan karena Kocak juga sekarang udah terdeteksi atau terfonis posisinya, Pak ya. Gila, Kocak tadi cuma nongol dikit lalu dam. Nah, ini hampir emang aja terkena down ya. ini kaptennya gitu kan, Paman Wiza. Sudah memang tajam banget instingnya. Dia Betul. sadar kalau di atas nggak mungkin kosong begitu saja ya. Oke, udah kelihatan lagi kalau mereka bergerak. Ada mobil juga yang udah dipakai di sini. Oh, udah ada AWM tapi nggak diambil oleh Ergan. Lebih memilih menggunakan Satu firing lagi datang sepertinya dari arah bos dari Kojak sepertinya, dan juga Tayo bersamaan dengan Jar mulai cenderung melakukan pergerakan mendekat regrouping, dan di sisi lain ada Lufre yang akan bertemu dengan Aero dari Alcyon dan juga Beng. Di sisi lain masih ada firing dan juga kamera ke arah Onyx bersama dengan bos. Yes, ada Aero yang bakal bertemu dengan Lufre, di mana Lufre sendiri ada di lower ground tapi cukup efektif di sini menurut gua, masih bisa memanfaatkan ya. Yes, bakal dapat terus sepertinya firing pun terjadi. Perang pun tak terhindarkan lagi. Bakalan coba diadu. AWM dari kawan-kawan Lofre bersama dengan Aero. Sudah dipasang oleh proses pertahanan ini. Dan sampai pada sudah dapat satu. M14. Ini dia berhasil mencari kaki milik Romo. Masih bisa dipasang oleh Aljon terdeteksi. Posisi sebelah kanan. Back berhasil dapetin J. Bakal langsung diajar begitu aja. Ya, bakalan berbahaya banget ini. Double barrel pun dari tangan tapi digulung dulu medical kitnya untuk memastikan poin pertama. Father udah jatuh. Git sudah dapetin back. Bakal coba langsung dimaju begitu aja. Arwo tanpa takutnya maju ke depan sekarang Git. Tapi yang terjadi di belakang masih ada Farman dari Lofre. Masih ada Black tersisa bersama Jan. Bakal coba ngadu ke arah Kapten J. Di sana Kapten J sudah cukup sekarang. Kapten kita akan Venom. Bakal maju ke depan. Yang terjadi adalah ini Lofre Kings bos. Lawan King of Lu sampai gak bisa ngomong karena lu bisa lihat Lufre gimana Yes. efektifnya mereka main di lower ground. Ini bener-bener king of low ground. Yes. Lufre bener-bener manfaatin semua titik kecil yang dimanfaatkan oleh mereka ketika Aero lengah. Yes. Contohnya ada kaki yang ditembak sampai akhirnya terkena down ban. Dan ini kayak membantah dari stigma high ground selalu menang. Akhirnya kali ini Lufre membuktikan kalau tidak selamanya high ground itu bisa menang. Iya. Yo, ini luar biasa banget tentara. Udah ada kawan-kawan dari Aura Esports, Deadly, Amek dan juga Gans bersama dengan Piu mulai cenderung terpojokan posisinya. Iya. Mau turun pun kalau boleh gue bilang lumayan sulit posisinya, Pak. Oke, di lain sisi ada First Riders juga Yes. yang udah sedikit kesulitan karena Ares kayaknya udah mendeteksi ada mereka. Mereka harus masuk ke zona dan udah gak ada apa-apa lagi di Itu depannya. dia, bakal ada ombak dan juga kawannya Darkol terdeteksi, bakalan terfiring begitu saja, hanya bisa bertahan di balik Papi Star, dan ombak pun harus jatuh begitu aja. Masih coba di strafing oleh Darkol. Ada SKS, bakal dapat dimajuin. Rainbow maju ke depan dengan PD-nya, dapat barrel di tangan, loncat, tembak. Itu dia, Raider Bravo harus tumbang begitu saja, tapi PR dari Onyx nggak sampai situ karena memang sakit banget naik ke zona berikutnya, Pak. Kojak pun berhasil dapetin Wizard di sisi lain. Di sini bakal bertemu juga dengan Lofre. Wow, udah saling berdekatan. Onyx tanpa sadar. Kita bisa lihat Venom bakal coba menghancurkan kaleng yang udah disiapin dari bos. Wah, udah langsung dihancurin begitu aja. Sementara Bara bakal coba untuk di-revive. Tidak dulu. Dan ada melontar dari seorang Onyx Lau di sana.
Yes, bakal coba diterusin oleh Kojak. Berhasil dapatkan git begitu saja. Noten masih bersiap memantau teman-temannya. Rainbow terdeteksi, MP40 di tangan, tapi cukup sulit posisinya karena memang udah ada Aura, sudah ada Dranix, dan sudah ada tim lain di arah bawah. So Yamil dan juga Noten harus regroup ke arah atas mencari posisi amannya, Pak. Iya, dan Mang harus dieliminasi begitu aja dengan kekejaman dari seorang Onyx Law menggunakan M79-nya di sana. Oke, ada Rainbow di depan, ada respon gue yang cukup baik di sini oleh seorang Yamil. Yep, Rainbow masih dengan double barrel, tapi sepertinya tidak cukup baik karena memang masih bisa di trapping oleh Yamil. Yamil masih bisa mendapatkan satu, tapi tidak sempat ter-end begitu ya. Walaupun di sisi lain berhasil dapat Sintayong. Coba langsung di-end begitu aja. Permain dari Onyx. Di sisi lain ada juga Devil yang memakan korban dengan Kuantara. Gas terus dapat satu. Amek berhasil menokin seorang Razor, dan Amek ditukar begitu ya oleh Mau dengan double barrel-nya. Deadly, harapan bunda, harapan terakhir dari Aura Esports membuka, merevive teman-temannya. Mencari keluar, revive dulu bos, revive dulu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di sini. Sudah terkepung posisi dari Aura Esports itu sendiri, Pak. Iya, dan Kruger bakal coba untuk tarik mundur dulu menggunakan mobil yang dia milikin. Coba ngambil satu posisi yang sekiranya aman buat dia ya. Yap, bakal coba terlihat 7 tim tersisa, 18 yang hidup bakalan tersisa. Masih ada Yamil hidup, Raven, ada juga Jay yang udah jatuh begitu saja. 17 orang tersisa. Ada Amek yang harus terkenal dan begitu aja. Kit juga masuk ke dalam zona. Raven harus dijatuhkan, Raven harus diambil, dan Aura ternyata harus puas di posisi 7 karena Deadly-nya pun sudah tereliminasi. Iya, dan di sini Yamil dan juga Nathan berhasil mendapatkan satu posisi yang cukup aman dan cukup dekat untuk masuk ke zona selanjutnya. 14 orang yang tersisa, ternyata masih ada 6 tim yang alive. Oh my god. Masih terbagi dengan cukup rata, di mana Lau dengan M14 berhasil makan korban lagi. Korban selanjutnya Cupai ternyata yang jatuh sendirian. Bakal terending begitu ya atau tidak, karena masih ada Igap yang siap sedia menolong kawannya. Iya, dan pergerakan juga udah harus dimulai karena Zola juga sudah mulai bergerak cukup dekat di sini. Zona 4 lawan 4 Onyx versus juga Boss Titan di sini. Wow. Zona pun udah mulai jalan, bakal menjadi showtime. Bakalan bertemu dengan Onyx juga di sisi lain. Absol berhasil dapetin satu git. Di sana harus dihabisin begitu aja. Beda bakal langsung dijam-jam dan Love Ranking harus posisi ke-6 dengan full point gila. DG Eternal 6 kill berhasil diamankan. Brahma dengan double barrel berhasil dapetin satu, tapi Ziggy berhasil dapetin diambil begitu aja. Maju ke zona terakhir. Ternyata DG 2 orang tersisa, tapi berhasil dapetin zona. Di depan udah ada permain dari Onyx. Kocak masih ada di balik batu, melihat mendeteksi permain dari DG Eternal yang harus posisi ke-4. Dan kalau kita perhatikan Cupai berhasil masuk, tapi menyisakan Kocak bersama dengan Apollo. Dengan Apollo, dengan awal play-nya langsung mencari korban selanjutnya di arah Onyx setelah berhasil mendapatkan satu. Diksinya di sana. Iya, dan sementara itu dari belakang ada Nathan di sana. 2 poin eliminasi, sementara Boss Titan 2 orang di sini. Kojak bakal coba lagi stand the ground di sana. Stand the ground, sedikit lagi Nathan sudah terponis posisinya. Kojak dan juga Apollo dengan awal play-nya sudah cukup bingung apakah bakal teroteng karena sudah ada satu crossbow wave di tangan. Sayang banget, bakalan coba langsung dirasorkan. Kojak dengan satu break grenade coba dilampiaskan langsung ke depan, dan Noten have no choice, harus naik kaleng, terbakar, terponis di luar zona. Noten cabut, dan ini adalah buaya untuk Boss Titan di game pertama. Yes, congratulations for Boss Titan berhasil mendapatkan 1 buah.